Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Morning Motivation, di mana ada bantal ya di sini, nggak apa-apa lah ya, ada bantal. Hari ini kita akan membedah sebuah buku yang bukunya itu ditulis oleh penulis, kalau misalnya disebut anak-anak zaman sekarang mah akamsi ya, anak kampung sini ya. Jadi ini buku ditulis oleh siswi SMA Negeri 2 Padalarang yang berjudul Untuk Bulan dari Bintang oleh Hani Hartini. Ini tuh nama asli Hani Hartini atau nama pena? Nama asli, soalnya asli. belum berani pakai nama pena. Nama pena. Tapi kalau misalnya nama penanya apa? NIB. 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 Oh, NIB. Jadi Hani tuh hanya nggak ada, jadi nggak ada. ANNY aja gitu. Oh, jadi Eni ya. Iya. Oke, Untuk Bulan dari Bintang. Gimana nih perasaannya bikin buku? Bikin buku, perasaannya pertama kali cetak buku itu kayak akhirnya ada satu keinginan yang nyampe gitu. Keinginannya nyampe. Berarti Nyampe. emang cita-cita. Iya. Dari kapan? Dari kelas 8 sih, kalau misalkan nulis-nulisnya tuh emang dari SD suka nulis-nulis nih ya. Cuman ada kepikiran buat bikin buku yang kayak begini-begini tuh kelas 8. Kelas 8. Oh. Untuk Bulan dari Bintang berapa lama sih bikinnya? Ini tuh lumayan lama ya bikin ini tuh 2 bulan. 2 bulan. Cepet atuh itu mah. Enggak, soalnya ada waktu itu juga pernah bikin tuh lama. Bikin antropologi tuh cuman 1.500 kata tuh sampai sebulan. Sebulan. Oke, berarti 2 bulan itu cukup lama ya menurut kamu? Ada yang lebih lama lagi. Cuman kalau cerita yang pertama itu kan sampai 5.700 kata nih. 5.700 kata itu setahun. Cuman setahun tuh nggak kayak tiap hari gini. Jadi kayak misalkan minggu ini aku lagi niat nih bikin ada sampai 2 chapter. Kalau misalkan minggu-minggu berikutnya enggak bikin. Jadi gimana mood aja. Gimana moodnya aja ya, kayak buka laptop terus bentar Bikin. Scroll HP dulu, sama minum dulu, makan dulu, scroll HP lagi, baru nulis lagi. Berarti kayak gitu ya? Iya. Jadi kendalanya apa sih? Kendalanya tuh mood. Iya. Berarti kalau mood mah itu mah kayaknya kendala setiap muda-mudi ya. Iya. Karena mood ya, muda-mudi. Oke. Jadi yang memperlancar itu semuanya mood. Kalau misalkan gak mood tuh kayak nggak ada tuh ide-ide tuh, nanti aja lah. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita mood itu bisa apa ya? Bisa ngasih kita ide ya kalau keren ya. Untuk Bulan dari Bintang ini genrenya apa sih? Itu genrenya sama kayak buku-buku lainnya, itu romance. Berarti kamu udah bikin berapa buku? Ini buku berapa? Kalau ya untuk yang dicetak tuh ini yang kedua. Yang pertama tuh antropologi. Kalau bikin buku itu ini yang ke-6. Ini bikin cerita. Udah banyak ya ampun. Berarti tapi baru 2 yang cetak. Ada rencana nyetak lagi nggak? Ada. Nyari ini juga. Sekarang tuh lagi nyari publisher sama media cetaknya gitu. Udah dicetak di fotokopi? Enggak. Soalnya mikirnya tuh pengen self publishing, cuman kayak semua itu kan harus kita yang ngeluarin. Kalau misalkan kita milih publisher tuh kan kayak untuk desain, untuk apa-apanya kan bisa ditanggung sama mereka gitu. Oke. Untuk Bulan dari Bintang, gambarnya di sini ya, ada bulan, ada bintang. Apa sih ini teh? Kamu terinspirasi dari apa? Bulan bintang tuh kayak, jadi mereka tuh bulan yang bintang. Aku tuh ngambilnya tuh dari logo masjid yang di atas tuh loh. Logo masjid mana? Yang kubah masjid itu. Iya. Kan bulan yang bintang tuh kayaknya bulan sama bintang tuh nggak bisa dipisahin. Jadi aku ngambil dari situ, terus jadiin bulan dan bintang itu nama tokohnya. Iya. Tokohnya bulan dan bintang. Nah. Spoiler dikit deh. Gimana ceritanya? Apa ya? Kayak ini tuh menceritakan tentang friendzone aja sih. Friendzone yang kayak misalkan mereka tuh udah sama-sama punya rasa gitu. Ya dari kecil mereka tuh kan emang dari teman kecil gitu kan, terus kayak sama-sama gengsi kayak begitu. Nah aku tuh karena ini emang
kecepetan gitu ya. 2 bulan tuh kayak harus banget gitu kan, beres kayak gitu ya. beres 2 bulan. Aku tuh nyari yang gampang-gampang aja dulu, terus kayak aku baca beberapa buku sama film tuh aku gabung-gabungin kan. Nah, jadi mereka tuh kayak apa ya, kalau ini tuh gak bisa dipisahin lah mereka tuh. Jadi emang ngambil juga dari film ya inspirasinya. Dari film apa coba contoh? Film banyak apa ya, dulu tuh lupa. Paling satu ya yang paling emang itu film, wah ini nih aku tuh harus nulis buku ini gitu tentang ini gitu. Kok banyaknya sih bukan di film, banyaknya baca. Iya. Okay. Kalau buku deh apa? Kalau buku tuh ada tuh judulnya tuh Friendzone, terus Alexa juga ada. Dan itu kayak emang mereka tuh cinta beda agama kan. Oke. Terus kayak ada beberapa buku juga aku ambil dari Wattpad tuh kayak tentang friendzone gitu, terus kayak teman dari kecil lah yang kayak beginilah, terus aku tuh kayak pengen nyobain deh bikin yang kayak gini gitu. Oke. Berarti tadi Bapak dengar aku teh Wattpad ya. Berarti kamu juga berawal dari suka baca ya, baru bisa nulis gitu ya. Nah teman-teman. Tapi enggak sih, dulu gitu aku ya. tuh enggak ini. Waktu kecil tuh aku nggak suka baca, ngelihat tulisan banyak tuh nggak suka banget. Waktu kelas 2 SD, apalagi yang nggak ada gambarnya ya. Nah, ya dulu tuh komik doang gitu kan. Aku tuh ingat waktu kelas 2 SD tuh aku punya diary kecil ya. Di situ aku selalu menulis apapun keluh kesahku yang terjadi hari ini. Misalkan kayak tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian gitu. Aku sampai sekarang masih suka nulis kayak gitu kan. Buku harian kayak gitu berarti ya? Iya, buku harian kayak bikin quotes, bikin puisi, terus kayak curahan hati anak SD lah ya kayak gitu. Nah, aku tuh iya di kelas 2 tuh. Nah, kelas 3 tuh suka bikin puisi nih. Apapun benda yang aku lihat, aku selalu jadiin itu puisi. Buku, pulpen atau apapun itu aku selalu jadiin puisi itu ya. Nah, cuman aku dulu tuh belum bisa mengapresiasikan kayak gitu kan. Jadi mulai agak berani-berani itu tuh kelas 7 tuh aku ikutan literasi kayak tantangan membaca Bandung Barat gitu kan. Nah aku dituntut buat 1 bulan tuh baca 4 buku. Nah aku tuh kayaknya enak deh ya punya karya sendiri. Nah aku mulai ngumpulin dari SD, SMP. Aku diary itu setahun bisa habis 3 buku. Nah jadi aku baca lagi, meskipun aku baca buku diary sendiri itu jijik ya. Kayak kenapa sih aku tuh pernah melewati masa kayak gini gitu. Kayak kita teh ya lebay gitu ya. Nah gitu. Karena pada kita itu akan lebay pada waktunya, benar nggak sih? Pasti kalian tuh melakukan gini deh, suatu saat kalian akan menertawakan kelakuan kalian yang sekarang. Gitu. Aku juga gitu. Nanti di masa depan 5 tahun yang akan itu kayak, kenapa sih gue tuh pernah kayak gini gitu. Pasti kayak gitu. Jadi aku tuh mulai ngumpulin nih, kalau misalkan ini jadi cerita gimana ya, gini-gini. Nah pertama kali aku tulis tuh ceritanya di Wattpad tentang apa ya? Itu pengalaman asli sih itu, tentang kayak orang yang ditinggal, orang yang kamu pernah tinggalin gitu. Alhamdulillah enggak sih, cuman ya gitu lah. Ya gitu. Nah terus kayak tentang di rumah gimana gitu. Nah mulai situ aku kayak kalau misalkan aku menceritakan kejadian nyataku, aku tuh nggak akan dapet sumber lain gitu. Jadi aku tuh pasti bakalan nunggu apa yang terjadi sama aku selanjutnya. Nah, dari situ aku termotivasi buat baca-baca buku fiksi dan terciptalah suatu cerita. Walaupun belum beres sampai sekarang itu. Oke, untuk Bulan dari Bintang berarti ada juga based on true story-nya di sini. Oke, genrenya romance, teman-teman, apa sih yang membedakan buku romance lain dengan buku kamu ini? Apa yang membedakannya? Beda penulis sih. Beda penulis aja. Beda penulis, beda genre sama ya, jadi enggak, maksudnya tuh alur ceritanya mungkin pasti ada sih yang sama, cuman kayak aku nggak tahu ya yang sama kayak misalnya ini kayak apa yang aku pikirin aku tumpahin di situ. Jadi spesial atau enggaknya tuh gimana pembaca. Jadi
buat kalian biar tahu, mending baca. Baca ya. Baca. Tersedia di mana nih buku? Mungkin masih di sini-sini aja ya. Masih di sekolah. Masih gitu di sekolah gitu. Boleh nih teman-teman kalau mau order ya ke Bapak. Ada diskon lah, diskon. Enggak ke tamu, enggak ke siapa namanya? Ke Bu Ain. Ke Bu Ain, Bu Ain. Bu Ain ya. Bu Ain dapat diskon nanti kalau beli 10. Ya. Oke, tadi berawal dari baca-baca ya, pertama terus nulis. Berarti emang kita tuh kalau misalnya mau nulis kudu banyak baca juga ya, harus banyak baca juga ya. Nah, menurut kamu nih, program sekolah kita nih yang mewajibkan siswa untuk baca itu menurut kamu gimana? Bagus karena untuk aku pribadi sendiri kan, karena emang aku suka baca. Jadi emang dulu tuh selalu fiksi, sekarang tuh aku mulai baca-baca tentang politik kan. Nah jadi kayak karena dengan sehubung program sekolah kayak gini ya, aku merasa kayak ada dorongan gitu, jadi ada yang mendukung aku gitu. Kayak gitu. Oke, terakhir nih untuk bulan dari bintang. Terakhir ya. Terakhir ini. Buat Bapak boleh. Buat Bapak boleh, cuman harus beli juga. Iya. Harus beli guys, jadi kita juga harus beli ya, Bapak juga harus beli ternyata. Oke, Hani, luar biasa sekali ya, selamat ya karena udah bukunya udah terbit, terus juga selamat juga mungkin buku ada banyak ya, dari sekian banyak karya yang dibuat oleh Hani, karya apa sih yang paling favorit lah istilahnya, yang paling disukai, apakah ini atau ada yang lain? Di Wattpad. Ada di Wattpad. Wattpad baca, adalah teman-teman juga yang baca Wattpad ya banyak. Kemarin tuh terakhir yang bacanya tuh 200.000. 200.000? Wow. Guys, 200.000 guys. 200.000. Apa nama Wattpadnya? Hani Hartini aja. Hani Hartini tuh. Hani Hartini nggak kebaca ya? Hani Hartini guys. Atau enggak nama penanya NIB. Nama penanya NIB. Oke. Terima kasih Hani udah mau datang di Morning Motivation, sangat memotivasi sekali ya. Khususnya buat Bapak juga, mau sih Bapak juga lagi nulis sih, cuman asal nggak beres-beres nulisnya teh. Coba nih untuk teman-teman adik kelas kamu, kalau misalnya apa sih kiat-kiatnya biar kita konsisten buat nulis gitu? Kalau ini untuk aku pribadi ya, semakin kalian dapat motivasi, semakin kalian terdorong. Nah jadi kayak kalian tuh, kalau misalkan kalian punya ini nih ya, kayak planning tuh, aku pengen buat buku nih, kalian tuh harus kayak jangan cuman dibicarain kayak aku pengen tapi nggak ada geraknya gitu. Jadi usahain kalian tuh kayak misalkan aku pengen jalanin, meskipun itu kalian bikin cuman beberapa part, kalian udah ngejalanin dan bakalan ada hasil lah gitu. Jadi hashtag ya, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Jadi apapun yang terjadi nanti, masa depan kalian emang udah di ini masa depan kalian udah ditentuin, tapi tinggal kita yang ngejalanin buat mewujudkan. Oke. Gitu. Terakhir lagi, harapannya untuk buku ini apa? Apakah mau ke layar lebar mungkin? Harapannya? Pengennya sih ke layar lebar ya, cuman karena ini mah terlalu pasaran ya alurnya teh. Ya aku mah berharapnya semoga buku ini jadi awal buat kedepannya lebih baik lagi. Amin. Terima kasih ya, ini udah sangat memotivasi sekali ya, khususnya Bapak juga termotivasi. Masa siswa Bapak bisa nulis, semuanya Bapak menulis lah insya Allah. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton ya. Kita beri applause buat Hani, buat bukunya, dan makasih ya, sekali lagi makasih lagi. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Semawa TV channel Semawa TV channel. Semawa TV channel dan IG Seman_2_ pada larang. Oke. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.